Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini Allah masih memberikan kita kesehatan, kesempatan sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim muslimah, menjalankan ibadah, puasa, sholat dan rukun Islam lainnya dengan penuh kegembiraan, kecintaan, mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala, mahabbah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, mari kita mulai pertemuan kita dengan bersama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik para peserta LKMD, latihan kepemimpinan dasar Mujahid Dakwah Pondok Pesantren Baitus Salam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kehadirat Allah, lalu kita sampaikan salawat salam kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya. Kita juga kelak mengharapkan syafaatnya di hari akhir. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan kali ini akan Ustaz sampaikan tentang sebuah materi penting di dalam kehidupan bermasyarakat pada saat kalian telah lulus dari pesantren Baitus Salam, SMAIT Baitus Salam yang sama-sama kita cintai, yaitu materi tentang Ghazwul Fikri atau yang kita kenal dengan istilah perang pemikiran. Sebenarnya ini bukan hanya sekarang, tapi dari zaman dahulu ini juga sudah ada istilah Ghazwul Fikri atau perang pemikiran. Secara umum pengertiannya ya simpel saja, sederhana seperti perang pemikiran. Ghazwun artinya perang, al-fikri ya pemikiran. Jadi Ghazwul Fikri adalah perang pemikiran. Sementara ini musuh-musuh Islam atau orang-orang yang tidak terima Islam berkembang di dunia ini, berkembang dengan baik di dunia ini, mereka akan terus melancarkan berbagai macam serangan-serangan. Dan mereka sudah meyakini seyakin-yakinnya bahwa ketika mereka berperang secara fisik dengan orang Islam, kemungkinan besar mereka itu akan kalah. Akan kalah kalau perang secara fisik. Sehingga mereka melancarkan sebuah strategi yang dalam dunia dakwah disebut dengan Ghazwul Fikri, perang pemikiran itu. Nah, sementara dalam kehidupan kita ini saat ini di masa sekarang ini sudah banyak sekali media-media yang digunakan untuk melaksanakan serangan mereka atau perangan mereka. Oleh karena itu kita harus terus menyadari tentang pentingnya kita belajar dan terus belajar. Di antara media-media yang mereka gunakan untuk melancarkan serangan Ghazwul Fikri ini adalah televisi, radio. Nah, kalau zaman dahulu itu hanya radio saja, tapi sekarang sudah meluas lagi. Bahkan di sosial media, di Facebook, di Instagram, Twitter, WhatsApp, dan lain-lain. Sosial media di internet itu sudah sekarang saat ini mereka jadikan alat untuk melancarkan serangan-serangan mereka. Sehingga para kaula yang tidak dibarengi keimanan yang kuat, tidak mau belajar Islam dengan baik, maka otomatis akan kena pengaruh yang luar biasa. Walaupun ya sosial media, televisi, radio itu punya dua dimensi, plus dan minus, positif dan negatif, atau semisal pisau lah. Pisau itu ada yang tumpul biasanya di atas, tumpul yang di bawah tajam. Jadi ada mau digunakan untuk apa? Mau untuk kebaikan bisa, medsos juga sama. Tapi untuk keburukan juga bisa, untuk menyerang musuh-musuh
musuh-musuh mereka juga bisa. Maka kita harus saat ini harus melek medsos. Yang jelas keimanan kita harus senantiasa kuat, dan kita mohon kepada Allah agar keimanan kita dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian saya juga perlu sampaikan bahwa dari media televisi itu tentang kategori acara TV yang kemudian masuk dalam kategori Ghazul Fikri, yaitu diantaranya adalah satu yang membius pandangan mata. Jadi kalau udah nonton TV terus gitu, mata melotot terus, mau kedip aja ditahan-tahan, ngantuk aja dikucek-kucek matanya gitu terus. Nah, ini yang kemudian mata kita akhirnya terbius. Dan yang kedua adalah pameran aurat. Sudah tidak ada lagi mana yang aurat, mana yang bukan, karena memang di acara televisi ini mayoritas ya, kalau kita nggak bisa menfilter, menyaring, maka munculnya adalah pameran aurat. Kemudian yang ketiga itu budaya ikhtilat, campur baur laki-laki dan perempuan dalam sebuah acara tertentu, atau di film-film, di sinetron yang ada di televisi itu, aduh luar biasa negatifnya. Kemudian yang keempat adalah budaya kholwat, pacaran gitu. Orang lagi puasa kadang pacarannya jalan terus, kholwat, menyendiri, berdua-duaan gitu, mojok. Nah, kemudian juga yang kelima itu di televisi banyak media gambaran-gambaran tentang budaya tabarruj, tabarruj, memamerkan yang sebenarnya tidak boleh dipamerkan, karena itu ngikutin hawa setan. Yang keenam adalah mengalunkan nyanyian-nyanyian atau musik-musik yang ya nggak jelas. Kalau asal sholawatan itu menjurus pada kebaikan, cinta kepada Nabi, saya pikir sih boleh-boleh saja. Kemudian semaraknya zina, ketujuh ya, di televisi, semaraknya perzinahan. Kemudian mempromosikan liwat. Liwat ini adalah dulu kaum, kalau nggak salah kaum Nabi Lut ya, maka liwat kaum Nabi Lut. Homoseksual di televisi, aduh luar biasa. Ada komunitas-komunitas yang na'udzubillah, dan itu memang binatang saja enggak gitu loh. Binatang saja enggak yang namanya liwat. Tapi di beberapa komunitas melalui televisi ada itu. Kemudian menebarkan kesyirikan ya, memuja selain Allah, beribadah kepada selain Allah, dukun, macam-macam lah kayak gitu. Kemudian yang ke-10 yaitu tenggelam dalam lahun, canda tawa yang kemudian melenakan diri, membuat diri lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah 10 hal yang Ustadz kira ini adalah 10 kategori hal yang masuk dalam Ghazul Fikri di media sosial yang ada di Facebook, di YouTube, dan macam-macamnya. Kemudian kita sebagai muslim, kalian nih generasi muda yang harus terus menjaga diri. Ada tiga hal yang kemudian bisa dijadikan bekal buat kalian nanti di masyarakat, di perkuliahan ya. Ingat semua nih. Yang pertama adalah mengokohkan giroh diniyah, ruhul jihad, semangat keagamaan. Itu harus paksa munculkan dalam diri. Setiap saat, setiap waktu ada giroh jihad ya. Kemudian yang kedua, ini adalah hal-hal yang harus kalian sadari. Jadi kalau nonton film di televisi atau dimanapun, jangan pernah jauh dari nilai-nilai jihad yang ada meresap di dalam jiwa dan dada kalian ya. Kemudian cerita palsu yang menyudutkan Islam ya. Ini kan cerita-cerita tentang Islam. Pokoknya di situ Islam itu diserang terus supaya menjadi tidak baik. Yang selanjutnya keempat adalah
film-film Joda Akbar ini membuat kita lupa. Kalian kalau nonton bisa lupa waktu nih. Membuat banyak orang, terutama kaum perempuan tuh lupa waktu. Mereka asik nonton film tersebut dan tetap mengikutinya meskipun jam tayangnya dipindah lebih larut malam. Ini demi Joda Akbar. Jadi awalnya disetel pada jam-jam sore, giliran ada protes diubah waktu tayangnya, namun ini tetap dikejar oleh banyak kaum perempuan karena sudah terlanjur cinta kepada film Joda Akbar ini, walaupun nilai-nilainya itu tidak Islami. Saya pikir ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa jadi bekal buat kalian dalam kegiatan LKMD, karena ini menjadi syarat kalian bisa lulus dari pesantren Baitus Salam Tajur Halang Bogor. Mari kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ikutin. Allahumma ij'alni saburan waj'alni syakuran waj'al fi aini saghiran wa fi a'yunin nas kabiran. Allahumma ansur ikhwanal mujahidin fi Palestin wa Afghanistan wal Iraq wa fi baldatina Indonesia hadha wa khususan wa jami'il buldanil muslimin amma innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semuanya dan Allah mengijabah doa-doa kita semuanya. Akhirul kalam, mohon maaf lahir dan batin. Selamat menjalankan ibadah puasa dengan lebih bermakna. Lakukan kebaikan dari lisan, mata, telinga, dan hati, serta anggota tubuh kita harus senantiasa melakukan kebaikan. Itu yang dapat Ustaz sampaikan. Akhirul kalam, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.